Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, sebelumnya dalam surat Tabarok ini, di dalam hadis yang diriwayatkan dari hadis Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kefadholan dari surat At-Tabarok. Jadi kefadolan surat Tabarok kalau kita baca mulai awal sampai akhir, maka akan diselamatkan atau dijaga dari siksa kubur. Jadi dari riwayat Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas qala dzaraba ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam kibahu ala qabrin. Suatu ketika sahabat Nabi itu mendirikan sebuah kemah di atas kuburan, artinya di sekitar kuburan. Faidza fihi insanun yaqra'u surat Tabarok alladzi biyadil mulk hatta khotamaha. Ternyata di tempat itu tidak jauh dari situ ada seorang manusia yang membaca surat Tabarok sampai dia menghatamkan surat tersebut. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, inni dzarabtu khibai ala qabrin wa anna la akhsibu annahu qabrun. Lalu akhirnya sahabat itu datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, melaporkan kepada Nabi, wahai utusan Allah, saya ini mendirikan kemah di kuburan, di sekitar kuburan. Waktu itu saya nggak tahu kalau di situ ada kuburannya. Fa idza fi insanun yaqra'u surat Tabarok al-mulk hatta qotama. Ternyata di situ ada seorang manusia membaca surat Tabarok. Jadi di sekitar itu ternyata di tempat tersebut ada manusia membaca surat Tabarok sampai dia hatam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah, tunjihi min adzabil qabr. Nabi menyabdakan bahwa surat Tabarok itu bisa mencegah, bisa menyelamatkan terhadap orang yang membacanya dari siksa kuburan. Jadi kefadolan dari surat Tabarok ini kalau kita baca awal sampai akhir bisa menyelamatkan diri kita dari siksa kuburan. Tabarokah maha barokah. Maha barokah, barokah itu banyak kebaikannya. Sopo alladzi dzat biyadihi, di tangan Allah, di tangan dat, al-mulku, kerajaan. Wa adapun Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, iku qadirun, kuasa. Maha barokah Allah, Allah lah yang menguasai semua kerajaan. Jadi kerajaan, kekuasaan yang ada di bumi ini, jagat raya ini, yang di langit, semuanya itu yang menguasai adalah Allah. Allah itu maha barokah. Allah maha barokah artinya ketika Allah disebut di dalam Asmaul Husna, maka akan bisa mendatangkan banyak kebaikan, banyak pahala. Nama Allah dibaca, bahkan di dalam hadis Tirmidzi, siapa yang hafal nama-nama Allah yang ada 99, maka itu bisa menjadikan jaminan untuk bisa masuk ke dalam surga. Dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Alladzi dzat khalaqa, telah menciptakan siapa Allah, al-mauta, pada kematian, wal hayata, dan kehidupan, mati dan hidup. Liyabluwakum, supaya mencoba siapa Allah kum, pada kalian, ayyukum, manakah kalian, iku aksanu, yang lebih baik, apanya, amalan-amalannya. Wa adapun Allah iku al-aziz, dat yang maha perkasa, al-ghafur, lagi maha mengampuni. Allah adalah zat yang menciptakan kematian dan juga yang menciptakan kehidupan. Adanya orang mati, itu yang mematikan adalah Allah. Adanya ada orang hidup,
Allah yang memberikan kehidupan pada dia. Tujuannya manusia ada yang mati, ada yang hidup. Itu Allah ingin mencoba kalian, manakah di antara kalian yang baik amalannya. Mana yang lebih taat kepada Allah saat diberi hidup, bahkan umur panjang. Ini umur yang panjang itu digunakan untuk taat kepada Allah atau sebaliknya. Karena semuanya itu umur besok di hari kiamat oleh Allah akan dipertanyakan. Maka salah satu kebanggaan seseorang, Nabi menyatakan manusia yang baik adalah manusia yang panjang umur digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Nah ini, ayunas khair, siapakah manusia yang baik? Wahai Rasulullah, Nabi mengatakan, man tola umurhu wa hasuna amaluhu. Orang yang diberi umur panjang, amalannya baik. Begitu sebaliknya, sahabat bertanya, lah manusia yang jelek bagaimana? Nah ini, ayunas syar, manusia yang jelek bagaimana Nabi? Nabi menyatakan, man tola umurhu wasa'a amaluhu. Orang yang diberi umur panjang, namun amalannya jelek. Ini. Jadi hidup diberi umur panjang itu cobaan. Besok di hari kiamat oleh Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan suatu kebanggaan manusia itu kalau diberi umur panjang digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dan Allah itu maha perkasa, lagi maha mengampuni. Alladzat, Allah itu khalaqa telah menciptakan siapa Allah sab'a samawat pada 7 beberapa langit. Atau langsung bisa maknanya 7 langit. Tibakon dengan tumpuk-tumpuk. Atau dengan berlapis-lapis. Allah adalah zat yang telah menciptakan 7 langit dengan berlapis-lapis. Dengan bertumpuk-tumpuk. Ba'dua fauqa ba'din. Sebagian dari langit itu di atas sebagiannya. Mataro tidak melihat engkau Muhammad fi khalqir rahman di dalam ciptaannya Allah yang maha kasih sayang. Kamu tidak melihat min tafawud dari cacat. Coba Muhammad, kamu lihat ciptaan Allah termasuk langit yang begitu membentang sangat luas sekali. Kamu nggak melihat bahwa ciptaan Allah langit itu ada yang cacat, ada yang pecah. Bahkan langit tanpa tiang bisa berdiri dengan kokoh. Nggak ada cacat pun yang kamu lihat di langit tersebut. Kalau kamu kurang mantep, kurang yakin, farji, maka kembalilah engkau al-basara pada penglihatan. Coba kamu lihat lagi. Kamu teliti. Nah ini, coba kamu lihat dengan teliti. Hal adakah taro melihat engkau Muhammad min futur dari pecah. Coba kalau kamu kurang yakin, kurang mantap, kamu lihat dengan pandangan mata kamu ke langit. Kamu lihat apa ada yang pecah dari langit itu. Kan enggak ada toh. Sumarji, kemudian kembalilah engkau Muhammad al-basara pada penglihatan. Kamu lihat lagi itu langit. Karota ini 2 kali. Kamu amati, kamu cek dengan teliti, dengan mendetail sampai 2 kali coba. Yang qalib maka akan kembali ilaika kepada engkau Muhammad opo al-basaru penglihatan. Khosian dengan keadaan hina. Wa adapun mata iku khasir menyesal atau nelongso atau payah. Nah ini, maka kedua mata kamu, penglihatan kamu, kalau kamu memandang langit akan kembali dalam keadaan hina, bahkan payah, menyesal. Karena apa? Karena tidak akan mungkin ada cacat,
ada pecah yang ada di langit. Langit nggak ada yang pecah. Ini termasuk salah satu kesempurnaan ciptaan Allah, sangat sempurna. Ini. Walaqad zayyana, dan niscaya sungguh telah menghias-hiasi kami Allah as-sama'ad dunya, pada langit dunia. Langit dunia ini yang langit yang langsung di atasnya bumi itu, yang kita lihat di atas kita itu, langit dunia. Bimasobika, dengan beberapa lampu. Maksudnya lampu di sini adalah beberapa bintang. Waja'alna, dan menciptakan kami Allah pada bintang, pada lampu. Rujuman, menjadi lemparan untuk melempari lisyayatin, pada beberapa setan. Artinya pada jin yang ingin mencuri kalam Allah, pembicaraannya para malaikat yang ada di langit. Wa a'tadna, dan menyediakan kami Allah lahum, untuk mereka setan, adzab sa'ir, pada siksaan neraka sa'ir. Dan kami Allah sungguh telah menghias-hiasi langit dunia, biar langit menjadi tambah baik, tambah indah, dengan beberapa lampu, dengan beberapa bintang. Sehingga dengan adanya bintang mempercantik, memperindah langit. Terutama di waktu malam, gemerlapan di atas langit. Di samping itu, di samping bintang sebagai mempercantik, memperindah langit, Allah juga menjadikan bintang tersebut untuk melempari setan-setan. Untuk melempari setan yang ingin mencuri kalam Allah. Ingin mendengar pembicaraan para malaikat, yang di situ malaikat membahas, membagi tugas untuk melaksanakan qadar-qadar yang akan dilaksanakan 1 tahun ke depannya. Ini untuk mengambil, mencuri kalam Allah itu. Jadi tujuannya untuk diberikan kepada kekasihnya, yaitu para dukun. Nah, di dalam Al-Quran yang lain, jin yang mencuri pasti kena lemparan bintang Syihab. Nah, kadang-kadang sebelum terkena lemparan, sebelum terbakar itu, ada jin yang berhasil membisikkannya kepada jin yang ada di bawahnya. Nah, ini. Tapi pendengaran yang didengarkan itu sekilas, tidak begitu jelas. Sehingga kadang-kadang nyampe kepada dukun badai, ini ya dicampur lagi dengan 100 dustaan. Kadang-kadang ada ucapan para dukun itu benar, berarti itu pas bertepatan saat mendengar sempurna dari jin yang mendengar kalam Allah di langit. Tapi lebih banyak bohongnya. Ini. Di dalam surat Shofat dijelaskan seperti itu. Jadi ayat 1 sampai ayat 10, ini terutama ayat 78 diterangkan rujumal lisyayatin. Berarti sebagai pelempar rujumal lisyayatin, yaitu di dalam la yasma'u na ilal malil a'la wa yukdafu na min kulli janiba dukhurau walahum adzab wasib. Ini pasti kena lemparan dari bintang tersebut. Dan kami Allah menyediakan setan-setan tersebut besok di akhirat siksaan neraka sa'ir. Waliladzina, dan bagi orang-orang kafir yang kufur mereka, hirobihim, pada Tuhan mereka, kufur di waktu di dunianya, besok di akhirat adzabu jahannam, siksaan neraka jahanam. Wabisa, dan sejelek-jeleknya opo al-masyiru, tempat kembali, yaitu neraka jahanam. Orang-orang yang kufur kepada Tuhannya, kafir kepada Tuhannya di waktu di dunia, maka besok di akhirat mereka akan mendapatkan siksa neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Idza ulku, ketika dijatuhkan mereka, fiha, di dalam neraka jahanam, mereka orang kafir,
Sami'u maka mendengar mereka orang kafir laha pada neraka jahanam syahikon suara yang keras. Waya adapun neraka jahanam ikut tafut menyala. Ibarat air itu mendidih apa neraka jahanam. Mereka orang-orang kafir ketika dijatuhkan ke dalam neraka jahanam, maka mereka mendengar neraka jahanam itu mengeluarkan suara yang keras. Suara-suara yang sangat mengerikan, yang menggelegar. Dalam keadaan neraka itu menyala-nyala. Bahkan api neraka saling menjilat. Kobarannya api sangat besar sekali. Bagikan air yang mendidih. Takadu hampir apa neraka jahanam ikut tamayazu berbeda-beda. Atau pecah apa neraka jahanam. Minal wa'id karena marah. Sampai api neraka jahanam itu berbeda-beda. Ini berbeda-beda. Karena sangat marah terhadap orang-orang kafir. Jadi min syiddatul ghadab, karena sangat marahnya kepada orang kafir sampai api neraka jahanam itu warnanya berubah-ubah, berbeda-beda. Nah ini. Kullama ulqiya ketika dijatuhkan fiha di dalam neraka jahanam sapa faujun segolongan orang kafir. Sa'alahum maka bertanya hum pada mereka, sopo khazanatuha juru kuncinya atau penjaganya neraka jahanam. Mereka ditanya, alam yaktikum, adakah belum datang kum pada kalian sopo nadhir, orang yang menakut-nakuti seorang utusan. Ketika ada segolongan orang kafir masuk ke dalam neraka jahanam, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, maka mereka sebelumnya ditanya oleh penjaga neraka jahanam, apakah dulu kalian ketika di dunia belum kedatangan utusan yang menakut-nakuti kalian? Kok bisa-bisanya kalian datang ke sini? Apa dulu di dunia belum kedatangan utusan yang menakut-nakuti kalian kalau kalian kafir akan masuk ke neraka jahanam seperti ini? Qalu menjawab mereka orang kafir. Bala iya sudah sebenarnya. Qad ja'ana sungguh telah datang pada kami sapa nadhir, orang yang menakut-nakuti. Sudah kami kedatangan seorang utusan. Namun fakadzabna maka mendustakan kami. Kami enggak percaya terhadap utusan itu. Bahkan waqulna berkata kami, manazzala tidak menurunkan sapa Allah min sai'in dari sesuatu wahyu. Bahkan kami mengatakan kepada utusan bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Enggak menurunkan wahyu kepada manusia. Enggak ada manusia yang dijadikan utusan oleh Allah. In antum tidak ada kalian para utusan illa kecuali fi dhalalin kabir, di dalam sesat yang besar. Bahkan kami mengatakan juga kepada utusan itu bahwa kalian itu sesat yang sangat besar, sesat yang sangat jauh. Wa qalu dan berkata mereka orang-orang kafir waktu di dunianya. Ini kata-kata penyesalan ini. Lau kunna, seandainya ada kami iku nasma'u mendengarkan kami, au nakilu atau berangan-angan kami, ma kunna maka tidak ada kami iku fi askabi sahir, di dalam penghuni neraka sa'ir. Mereka orang kafir sama menyesal ketika di akhirat. Umpama dulu kami ketika di dunia mau mendengarkan terhadap ucapan utusan, lalu kami bisa berangan-angan terhadap apa ajakan utusan, kami menyatakan iman, mendengar ayat-ayat Allah, tentunya kalau kami lakukan seperti itu, maka kami bukanlah penduduk neraka sa'ir. Maka kami nggak akan masuk neraka, kami akan bisa masuk surga. Tapi itu penyesalan yang sudah tidak ada manfaatnya. Karena sudah di akhirat. Kalau tobat, pernyataan tobat, penyesalan di akhirat, ya ini tidak ada gunanya.
Ibarat nasi ya sudah jadi kotoran. Nah ini, nggak ada gunanya. Nggak bisa kembali lagi. Fa'tarafu maka mengakui mereka orang-orang kafir bizambihim pada dosa mereka. Waktu itu mereka mengakui dosa-dosanya. Merasa menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukannya. Nah maka dari itu, saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kita jangan sampai penyesalan seperti orang kafir ini. Jadi penyesalan yang tidak bisa kembali, tobat, pernyataan tobat, penyesal, itu yang tidak akan wafat ada dua. Pertama, menyesal pada saat sakratul maut. Tobat menyesal saat sakratul maut itu gak ada gunanya. Atau menyesal sudah ada di alam kubur atau ada di neraka, gak ada gunanya. Maka namanya manusia kadang-kadang kita tidak lepas dari perbuatan dosa. Sebelum kita mati, maka perbanyaklah membaca istighfar. Ini bertobat, mengakui kesalahannya sehingga dosa-dosa itu terampuni ketika waktu di dunia. Fasuhkon maka jauh dari rahmat li askabus sa'ir bagi penghuni neraka sa'ir. Jadi jauh dari rahmat, tidak akan mendapatkan rahmat bagi penghuni neraka sa'ir. Sebaliknya innala dinasnya orang-orang yakshauna yang sama takut mereka robbahum pada Tuhan mereka, orang iman, takutnya bil ghaibi di waktu keadaan gaib. Keadaan gaib ini ada dua hal, gaibnya Allah, dia takut kepada Allah bahwa walaupun dia tidak melihat Allah, tapi Allah melihat dia. Maka dimanapun dia akan takut. Atau gaib saat tidak ada orang. Saat dia sendiri, nggak ada orang, dia takut kepada Allah. Bahkan dalam hadis termasuk 7 golongan yang besok di hari kiamat oleh Allah akan mendapatkan naungan adalah orang yang menyepi, menyendiri, tiba-tiba kedua matanya keluar air. Dia menangis, tafadzat ainahu, menangis karena takut kepada Allah. Itu termasuk 7 golongan besok hari kiamat oleh Allah dikasih naungan yang waktu itu nggak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Jadi takut keadaan tidak ada orang yang melihat. Jadi saat dikholak, saat sendiri, ya dia takut kepada Allah. Lahum bagi mereka maghfiratun pengampunan dari dosa, wa ajrun kabir dan pahala yang besar yaitu surga. Orang-orang yang takut seperti itu mendapatkan pengampunan dosa dan mendapatkan pahala yang besar yaitu surga. Jadi saat dalam keadaan sendiri dia betul-betul takut kepada Allah. Nah ini termasuk tadi sudah saya terangkan termasuk salah satu dari 7 golongan yang besok di hari kiamat Allah memberikan naungan kepadanya. Nah ini. Wa asirru dan menyamarkanlah kalian qaulakum pada ucapan kalian. Awi jaharu atau mengeraskan kalian bi dengan ucapan. Innahu sesungguhnya Allah iku alimun maha mengetahui bidati sudur dengan keadaannya hati. Dan kalian apabila menyamarkan ucapan kalian, mengucapkan dengan pelan-pelan atau dengan keras, bagi Allah itu tidak ada perbedaannya. Allah mengetahui, bahkan mengetahui keadaan hati. Apa yang dibisikkan, apa yang diucapkan hati, itu Allah tahu. Jadi ngomong keras, ngomong pelan, di hadapan Allah nggak ada perbedaannya. Allah maha mengetahui. Artinya kalau kalian berbuat pahala, mengerjakan pahala, nggak ada orang yang tahu, Allah tahu. Bahkan amalan sunnah yang paling baik, amalan yang tidak diketahui orang lain. Amalan andalan yang paling pol yaitu nggak ada yang tahu, hanya dirinya sendiri yang tahu. Karena Allah maha mengetahui. Justru orang itu kalau
menampakkan amalan. Justru itu salah satu faktor dia ingin ujub, ingin menunjukkan siapa saya. Nah ini, Allah akan membalasnya, nggak akan diterima oleh Allah nanti pahalanya. Nggak diberi pahala oleh Allah. Ala ya'lamu, adakah tidak mengetahui sopoman orang, Allah maksudnya, khalaqa yang telah menciptakan siapa orang. Bukankah Allah itu mengetahui terhadap makhluk yang Allah ciptakan? Semua makhluk yang Allah ciptakan di bumi, Allah tahu semuanya. Bahkan wa huwa adapun Allah, iku al-latif, zat yang maha belas kasihan, al-khabir, lagi maha waspada. Bahkan Allah itu zat yang belas kasihan, lagi maha waspada. Jadi ayat 12 sedikit menambahkan penjelasan bahwa orang yang takut Tuhannya dalam keadaan gaib. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyabdakan, sab'atun yuzilullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang besok di hari kiamat Allah memberikan naungan yang waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dari yang ke-7 golongan itu ternyata adalah rajulun dzakarallah khalian fafadhat ainah. Yaitu seorang laki-laki yang ingat kepada Allah di dalam keadaan dia sepi. Keadaan sendiri. Ini tidak ada orang yang melihat. Dia ingat kepada Allah. Lalu berkeluarlah air mata di matanya. Ini dia menangis, ingat kepada Allah. Nah ini. Jadi orang itu kalau keadaan sendiri ingat kepada Allah. Gak ada orang lain yang melihatnya. Dia ingat kepada Allah dan menangis kepada Allah. Maka tentunya orang itu imannya betul-betul iman. Ini. Dia akan lebih berhati-hati, tidak berbuat pelanggaran menentang kepada Allah. Wa adapun Allah iku ala dzat. Ja'ala telah menjadikan sapa Allah lakum untuk kalian al-ardho pada bumi zalulan dengan hina. Allah menjadikan bumi ini hina untuk kalian. Sehingga kalian injak-injak, ya namanya bumi enggak melawan. Allah menghinakan bumi tersebut. Maka dari itu famsu, maka berjalanlah kalian fi mana kibiyah, di dalam permukaannya bumi. Di dalam permukaannya bumi atau penjajahannya bumi. Wa kulu, dan makanlah kalian mirizkih, dari rezekinya Allah yang ada di bumi. Maka dari itu kalian silakan berjalan-jalan di atas bumi, di permukaan bumi atau di penjurunya bumi, silakan. Dan kalian makanlah dari rezeki Allah yang Allah berikan di dalam bumi tersebut. Wa ilai, dan kepada Allah an-nusur, membentang. Dan dibumilah kalian semuanya oleh Allah akan dibangkitkan kembali dari alam kubur. Aamintum, adakah merasa aman kalian? Man, pada orang fis sama di dalam langit. Ayyak sifa, apabila menenggelamkan sapa Allah bikum dengan kalian al-ardho pada bumi. Fa'idha hiya, maka ketika itu hiya bumi ikut tamur, bergerak-gerak. Apa bumi? Apakah kalian merasa aman dengan orang yang di langit, maksudnya dengan Allah? Apabila sewaktu-waktu Allah menenggelam kalian ke dalam perut bumi, yang waktu itu bumi bergetar, bergerak, terjadilah gempa yang bisa menenggelamkan kalian ke dalam perut bumi. Apa kalian merasa aman? Kalau orang iman, ya nggak merasa aman. Dimanapun nggak merasa aman. Aamintum, adakah merasa aman kalian? Man, pada orang fis sama, di dalam langit. Ayur sila, apabila melepaskan sapa Allah alaikum, atas kalian, hasiban, pada batu. Fasataklamun, maka akan mengetahui kalian
Kaifa bagaimana apa nadhiri penakutku, ancamanku. Dan juga apakah kalian merasa aman terhadap orang yang ada di langit kepada Allah apabila Allah melepaskan batu kepada kalian dari arah langit, menghujani batu kepada kalian dari arah langit, maka kalian akan mengetahui bagaimana ancamanku. Tentunya ancamanku akan jatuh kepada orang kafir. Jadi orang iman itu tidak merasa aman dengan siksanya Allah. Sehingga orang iman akan selalu terus meningkatkan ibadahnya. Yang merasa aman hanya orang kafir. Di dalam surat Al-A'raf ayat 99. Jadi, afa aminu makrullah fala ya'manu makrullah illal qaumul khosirun. Jadi yang merasa aman terhadap upadaya Allah, siksanya Allah adalah kaum yang rugi, yaitu orang kafir. Kalau orang iman takut dengan siksa Allah. Bahkan di dalam hadis Ibnu Majah dijelaskan, orang iman ini setiap pagi sore berdoa mohon perlindungan kepada Allah, dijaga jangan sampai tertimpa musibah dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, dan juga dari bawah. Itu orang iman berdoa, Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fit dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, berikan aku pengampunan dan kewarasan atau keselamatan di dunia di akhirat. Keselamatan di dunia, di agama saya, dunia saya, keluarga saya, dan harta saya. Allah mastur aurati, ya Allah tutupilah rahasiaku. Wa amin rawati, dan hilangkanlah rasa takutku. Wafatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fauqi. Dan ya Allah jagalah saya dari depan, belakang, kanan dan kiri, dan juga dari atas saya. Wa a'udzubika an utala min tahti, dan aku mohon perlindungan Engkau kepada Engkau ya Allah apabila aku dirusak dari bawahku. Walaqad kadzdzaba, dan niscaya sungguh mendustakan sapa alladzina orang-orang min qablihim dari sebelum mereka kafir Mekah. Fakaifa, maka bagaimana iku kan ada opo nakiri mengingkarinya aku Allah. Orang-orang kafir dahulu telah mendustakan kepada utusannya. Maka bagaimana keadaannya? Aku Allah mengingkari kepada mereka. Aku Allah menyiksa kepada mereka. Ya jawabnya hak pasti menimpa kepada mereka. Yaitu siksaan Allah pasti mengenai kepada mereka. Awalam yaro, adakah tidak melihat mereka? Mereka orang-orang kafir. Ilat toir, pada burung. Fauqom, di atas mereka. Sofat, dengan membentangkan atau mengembangkan sayapnya. Membentangkan sayapnya. Wayakabizun, dan menggenggam atau mengepalkan atau mengatupkan apa burung. Ini. Namun nggak bisa jatuh. Ma yumsikuhunna, tidak menahan hunna pada burung itu ilar rahman, kecuali Allah yang maha kasih sayang. Innausnya Allah bikuli syai'in, dengan segala sesuatu iku basir, maha melihat. Orang kafir apa enggak melihat pada burung yang ada di atas mereka, terbang di atas mereka, yang mana burung itu membentangkan sayapnya dan mengepalkan, mengatupkan sayapnya, menggerak-gerakkan sayapnya. Burung bisa terbang di atas tidak jatuh itu, yang menahan adalah Allah yang maha kasih sayang. Yang menahan burung bisa terbang di atas angkasa, tidak jatuh, baik saat sayapnya dibentangkan, tidak digerak-gerakkan, atau saat mengepalkan, mengatupkan sayap bergerak-gerak, bisa terbang di atas langit itu. Yang menerbangkan, yang menahan adalah Allah yang maha kasih sayang. Apa enggak cukup itu untuk bisa menjadi ibarah, untuk bisa beriman? Allah itu
melihat atas segala sesuatu. Amman adakah orang, hadza ini alladzi yang huwa dia orang jundun bala tentara. Lakum untuk kalian kafir. Yang surukum menolong siapa jundun bala tentara kum pada kalian min duni rahman dari selain Allah yang maha kasih sayang. Apakah ada atau apakah kalian orang kafir memiliki bala tentara yang bisa menolong kepada kalian dari siksa Allah dari selain Allah yang maha kasih sayang? Apa ada? Apa kalian punya bala tentara yang bisa menolong kalian dari siksa Allah selain dari Allah yang maha kasih sayang? Apa ada? Kalau kalian merasa ada, yaitu berhala-berhala kalian yang kalian sembah selain Allah, kalian anggap bisa, ini anggapan itu, ketahuilah inil kafirun, tidak ada orang-orang kafir ila kecuali figurun di dalam tertipu. Orang-orang kafir yang menyembah berhala dianggap sebagai bala tentaranya yang bisa menolong kepada mereka, mereka itu dalam keadaan tertipu. Karena pada hakikatnya berhala itu tidak bisa melakukan apa-apa. Aman adakah orang hadza ini alladzi yang yarzukukum memberi rezeki siapa orang kepada kalian in amsaka apabila menahan siapa Allah rizqahu pada rezekinya Allah. Apa ada orang yang bisa memberikan rezeki kepada kalian kalau Allah menahan rezekinya kepada kalian? Ada enggak? Berhala-berhala yang kalian sembah itu bisa enggak memberikan rezeki kepada kalian kalau Allah sudah menahan rezekinya Allah? Ya enggak ada kan? Balik laju terus mereka orang kafir fi utulin di dalam sombong wa nufurin dan lari dari keimanan, dari kebenaran. Balik, memang orang-orang kafir terus sombong dan lari dari keimanan, dari kebenaran. Sebenarnya mereka tahu berhala itu nggak bisa apa-apa. Tapi karena kesombongan itulah mereka lari dari kebenaran. Afaman adakah maka orang, maksudnya orang kafir, yamsi berjalan siapa orang mukiban dengan terjungkal ala wajhi atas wajahnya orang. Artinya gambaran orang yang sesat. Iku ahda lebih mendapat petunjuk. Aman adakah orang, artinya orang iman. Yamsi berjalan siapa orang syawiyan dengan lurus, tegak, sempurna. Ala sirati mustaqim atas jalan yang lurus, yang benar. Apakah orang, maksudnya orang kafir, yang berjalan dalam keadaan terjungkal atas wajahnya? Artinya orang kafir yang ada dalam kesesatan. Apakah dia lebih benar, lebih mendapatkan petunjuk? Apakah orang iman yang berjalan dengan lurus, dengan tegak, sempurna, atas jalan yang lurus, jalan yang bila dilewati bisa sampai pada tujuannya? Ya jawabnya ya orang iman. Tentunya yang lebih benar, lebih mendapatkan petunjuk. Qul katakan Muhammad, wa adapun Allah iku alladzi zat. Ansa'akum menjadikan, mana aslinya ansa'am menumbuhkan, artinya menjadikan sapa Allah kum pada kalian. Allah lah yang menciptakan kepada kalian. Wa ja'ala dan menjadikan sapa Allah lakum untuk kalian as-sam'a apa pendengaran. Allah kasih telinga untuk bisa mendengar. Wal absar dan penglihatan, mata untuk melihat. Wal afidata dan hati. Allah memberikan kepada kalian. Namun qalilan sedikit mataskurun bersyukur kalian. Namun sedikit sekali kalian bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Qul katakan Muhammad, wa adapun Allah iku alladzi zat. Daro'a telah menempatkan sapa Allah atau menciptakan sapa Allah. Daro'a menempatkan atau menciptakan sapa Allah kum pada kalian fil ard di dalam bumi. Allah lah
yang menciptakan kalian di bumi ini. Di bumi ini. Atau Allah lah yang menempatkan kalian bertempat tinggal di bumi ini. Jadi Allah yang menciptakan kalian, asal mulanya dari bumi ya Nabi Adam, kakek moyang kalian. Atau Allah menempatkan kalian di bumi ini, bertempat tinggal di bumi ini. Wa ilai, dan kepada Allah ikutus sarun, akan dikumpulkan kalian. Dan kepada Allah lah nantinya kalian dikumpulkan, bangun dari alam kubur kalian, ya, berkumpul untuk mendapatkan hisafan. Untuk dihisap oleh Allah amalan-amalan yang kalian kerjakan di waktu di dunia. Wa yaqulun, dan berkata mereka orang-orang kafir, mata kapan? Hadzal wa'du, ini janji. Janji ancaman siksaan atau hari kiamat. In kuntum, jika ada kalian orang iman, iku shodiqin, orang-orang yang jujur. Orang-orang kafir sama berkata kepada orang-orang iman, kapan janji ancaman siksaan atau hari kiamat, bangkit dari alam kubur, jika kalian orang yang jujur? Mana janjinya? Katanya kalau kafir, kami tetap kafir, gak mau iman, akan disiksa. Mana buktinya, kenyataannya? Mana? Kul, katakanlah Muhammad, innamal ilmu, sesungguhnya ilmu kapan datangnya siksaan atau hari kiamat, indallah, iku indallah, di sisi Allah. Yang tahu Allah. Yang jelas orang itu kalau kafir, cepat atau lambat, pasti akan disiksa oleh Allah. Pol-polnya besok di akhirat akan disiksa oleh Allah. Wa inna ma'ana, dan sesungguhnya aku iku nadhirun, orang yang menakut-nakuti, mubinun, yang jelas. Sedangkan saya adalah seorang utusan yang menakut-nakuti dengan jelas. Orang kalau kafir, nggak mau beriman, pasti dia akan tertimpa siksaan. Kapannya? Yang tahu adalah Allah. Falamma ra'ahu, maka ketika melihat orang-orang kafir hu pada siksaan itu, zulfatan, dengan dekat. Ketika orang kafir melihat kenyataan siksaan yang mereka minta itu datang dengan dekat. Ini siksaan atau hari kiamat itu datang. Mereka melihatnya, si'at, maka dijelekan apa wujuhul ladina kafaru, wajahnya orang-orang kafir yang kafir mereka. Maka pada waktu itu wajahnya orang kafir dijelekan, susah, pucat, mukanya hitam, ketakutan. Wakila, dan dikatakan, sambil dikatakan oleh malaikat, hadza, ini siksaan, alati, yang kuntum, telah ada kalian bi, dengan ma, ikut taddaun, minta kalian. Nah ini. Malaikat berkata, ini siksaan yang kamu minta segera datang. Ya ini sekarang, siksaannya Allah ini. Sekarang mau apa kalian? Ayo. Ini kalau sudah seperti itu bagaimana? Gak bisa apa-apa. Kul, katakan Muhammad, ara'aitum, adakah melihat kalian? Kalau kalian melihat, kabarilah saya. In ahlakani, apabila merusak nih padaku sapa Allah, waman, dan orang ma'i, bersamaku. Au rohimana, atau mengasihi sapa Allah pada kami. Faman, maka siapakah yujiru, yang bisa menyelamatkan al kafirin, pada orang-orang kafir, min adzabin alim, dari siksaan yang menyakitkan. Menurut kalian bagaimana? Bagaimana? Apakah kalian melihat? Kalau melihat, kabarnya saya. Atau bagaimana pendapat kalian? Jika Allah merusak saya dan orang yang bersama saya. Atau sebaliknya, Allah mengasihi saya dan pengikut saya. Kalau sudah seperti itu, siapa yang bisa menyelamatkan orang-orang kafir dari siksaan yang menyakitkan? Jawabnya ya nggak ada. Nggak ada yang mampu bisa menyelamatkannya. Nah ini. Kul, katakanlah Muhammad, huwa, adapun Allah, iku ar-Rahman, Allah yang maha kasih sayang. Amanna, beriman kami bi, dengan Allah. Wa alaihi, dan atas Allah tawakalna, pasrah kami.
Fasata'lamun, maka akan mengetahui kalian orang-orang kafir. Man, siapakah huwa dia orang? Iku fi dholalin, di dalam sesat, mubinin yang jelas. Katakanlah Muhammad, Allah itu adalah Allah yang maha kasih sayang. Kami beriman kepadanya. Dan kepadanya kami berserah diri, pasrah kepada Allah. Maka kalian akan tahu siapa yang ada dalam sesat yang jelas. Siapa yang ternyata tersesat dengan jelas, siapa? Akan tahu nanti. Ini. Tentunya orang kafir lah yang akan tersesat. Kul, katakan Muhammad, ara'aitum, adakah melihat kalian? Bagaimana pendapat kalian? In asbahama, apabila jadi, jika jadi, opo ma'ukum, air kalian, gauron, sat, kering, hilang begitu saja. Faman, maka siapakah ya'tikum, yang bisa mendatangkan siapa orang kepada kalian, bima'in, dengan air, ma'inin yang mengalir. Ini. Muhammad, kamu berkatalah kepada mereka orang kafir, bagaimana pendapat kalian jika air kalian itu bisa menjadi kering? Jika air kalian menjadi kering, tiba-tiba hilang, nah ini enggak keluar air. Kalau sudah seperti itu, siapa yang bisa mendatangkan air yang mengalir? Enggak ada. Karena yang mampu, yang bisa hanya Allah. Maka kalau kalian mendapatkan air yang mengalir, syukurilah, disyukuri. Yang menurunkan air Allah, yang mengeluarkan air di dalam bumi, ya Allah. Maka syukurilah. Ini. Jangan jadi orang kafir, jangan menjadi orang yang sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, ayat mutasabihat. Dalam surat Al-Imran ayat 7 diterangkan, wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Yang tahu arti dari ayat mutasabihat, termasuk awal-awal surat berupa huruf ini, yang tahu artinya hanyalah Allah. Wal qalam, dan demi pena. Pena yang menulis, digunakan menulis di Lauhil Mahfud. Menulis qadar-qadar makhluk, ya, yang akan terjadi, ya, sampai hari kiamat. Ini. Wama, dan apa-apa, demi apa-apa, yasturun, yang menulis mereka malaikat. Jadi Allah bersumpah demi pena dan demi apa-apa yang ditulis oleh para malaikat, menulis amalan hamba Allah. Allah bersumpah ini untuk menegaskan kepada firman-Nya, ma anta, tidak ada engkau Muhammad, binikmati rabbika, dengan nikmat Tuhan kau, iku bimajnun, dengan orang yang gila. Wa innalaka, dan sesungguhnya laka bagi engkau, opol ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak terputus. Tidak terputus. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, iku la'ala khuluqin, niscaya atas budi pekerti, azimin, yang agung. Jadi Allah sumpah demi pena dan demi apa-apa yang ditulis oleh mereka malaikat berupa amalan hamba. Allah menegaskan firman-Nya itu, sumpahnya Allah itu menegaskan bahwasanya engkau Muhammad, sebab mendapatkan nikmat dari Tuhan kamu, mendapatkan wahyu kenabian, kamu bukan orang gila. Dan kamu akan mendapatkan pahala yang tidak terputus, terus-menerus mengalir pahala nanti di surga, kekal untuk selamanya. Dan kamu menetapi budi pekerti yang agung, budi pekerti yang baik. Sedikit ada tambahan keterangan demi pena. Jadi pena ini dalam menulis itu sesuai dengan perintah Allah. Dan menulis qadar-qadar makhluk yang akan terjadi sampai hari kiamat. Di dalam hadis
yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa da'ani abi khina hadrul maut. Jadi dari Walid bin Ubadah bin Samit, dia berkata bahwa bapak saya memanggil saya waktu beliau mau meninggal dunia. Faqala ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi itu bersabda bahwa inna awwala ma khalaqallahu qalam. Sesungguhnya pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Pertama Allah menciptakan pena. Faqala lau uktub. Lalu Allah berfirman kepada pena itu, silakan kamu tulis. Qala ya Rabbi wa ma aktubu. Lalu pena bertanya, wahai Tuhanku, apa yang aku tulis? Nah ini Allah berfirman, qala uktub al-qadra wa ma huwa kainun ilal abad. Tulislah qadar-qadar yang qadar itu pasti akan terjadi untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat yang terjadi. Bahkan Allah menulisnya sebelum 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Pena sudah menulis beberapa qadar yang qadar itu akan terjadi ya di kemudian hari sampai hari kiamat. Fasatu basiru maka akan melihat engkau Muhammad. Wa yubsirun dan akan melihat mereka orang-orang kafir. Bahwa bi ayyukum manakah kalian al-maftun orang yang dirusak. Lalu Muhammad kamu akan tahu dan orang-orang kafir juga akan tahu bukti kebenarannya. Siapa sebenarnya orang yang dirusak? Maksudnya orang yang gila itu siapa sebenarnya? Ini akan tahu. Kalau kamu nggak akan gila, artinya kamu nggak sesat. Kamu yang benar, yang gila itu orang kafir. Bukan kamu. Akan tahu betul mana yang orang yang dirusak, orang yang dikatakan gila. Kalau kamu tentunya tidak gila. Bahkan inna rabbaka sunya Tuhan kau Muhammad, huwa dia Allah, iku alamu lebih tahu biman dengan orang, zola yang sesat siapa orang, ansabilih dari agama Allah. Bahkan Tuhan kamu lebih tahu siapa yang sesat dari agama Allah. Wa dan Allah iku alamu lebih mengetahui bil muhtadin dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan Allah juga lebih tahu kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yaitu kamu Muhammad yang dapat petunjuk. Orang kafir mereka ini orang yang gila. Mereka sesat di dalam agama Allah. Fala tuti maka jangan taat engkau Muhammad, mengikuti engkau Muhammad al-mukadzibin pada orang-orang yang mendustakan, orang-orang kafir. Maka dari itu Muhammad, maka kamu jangan mengikuti orang-orang yang mendustakan, orang-orang kafir. Yang mereka jelas-jelas sesat. Justru merekalah orang yang gila, orang yang tersesat. Maka jangan sampai kamu mengikuti kepada mereka, terpengaruh kepada mereka. Karena waktu senang mereka, orang kafir, berharap mereka orang kafir, lautu tehinu seandainya lemah lembut engkau Muhammad. Fayudahinun maka lemah lembut mereka. Karena orang kafir itu berharap atau senang kalau kamu Muhammad lemah lembut, kasih sayang kepada mereka orang-orang kafir. Sehingga mereka juga lemah lembut kepada engkau. Mereka sangat menginginkan kalau kamu itu lemah lembut, tidak kejam, tidak mencaci maki kepada berhala-berhala mereka. Nah ini kalau kamu begitu, maka mereka juga akan lemah lembut kepada mereka. Nah kalau kamu seperti itu Muhammad, berarti secara tidak langsung sama dengan membenarkan terhadap perbuatan orang kafir menyembah berhala. Karena itulah yang jadi harapan
dari orang kafir. Maka kamu jangan sampai taat kepada mereka. Wala tuti, dan jangan taat atau mengikuti engkau Muhammad kulla halafin, pada tiap-tiap orang yang banyak sumpahnya. Maksudnya di sini adalah Walid ibnul Mughirah. Walid bin Mughirah. Mahinin lagi hina. Hina akalnya. Hamazin, tukang mencaci maki, mencacat. Masain, tukang berjalan, binamin, dengan adu-adu. Suka berjalan dengan adu domba. Adu domba. Manain, lagi orang yang mencegah, orang yang pelit, lil khairi, pada kebaikan, pada hartanya. Orang yang pelit hartanya. Nggak mau membantu, nggak mau sedekah, nggak mau infak. Mu'tadin, lagi orang yang menentang, melanggar. Asim, lagi berdosa, banyak berbuat dosa. Kasirul asam. Utulin, wangkot, sulit untuk dinasehati, sulit untuk menerima nasihat. Ba'da dzalika, selain demikian itu, selain demuan itu sifat-sifat yang jelek, zanin, anak zina. Dan kamu Muhammad jangan sampai taat mengikuti kepada tiap-tiap orang yang banyak sumpahnya. Banyak bersumpah, yaitu Walid bin Mughirah. Jangan taat kepada orang kafir Walid bin Mughirah yang banyak bersumpah. Lagi dia orang yang hina akalnya. Akalnya hina. Berarti lemah hatinya, akalnya, banyak berbuat kejelekan. Dia suka mencaci maki. Suka kemana-mana adu domba. Kemana-mana mengadu antara satu dengan yang lainnya. Dan dia sendiri pelit dalam kebaikan, pelit dalam harta. Tidak mau sedekah, tidak mau berbagi. Dia suka menentang, melanggar. Lagi banyak melakukan perbuatan dosa. Dan dia wangkot, keras kepala, sulit menerima nasihat. Sulit menerima peringatan. Selain itu, selain dia punya sifat yang jelek semuanya tadi, dia juga anak zina. Bukan anaknya Mughirah. Bukan anaknya Mughirah, dia itu anak dari hasil zina ibunya. Saat turun ayat ini, Allah memfirmankan bahwa Mughirah, bahwa Walid itu bukan anaknya Mughirah. Walid adalah anak zina, hubungan tersembunyi dari ibunya kepada orang lain. Waktu turun ayat ini, Walid datang kepada ibunya. Lama waruwiya anal ayah lama nuzilat ja'a Walid ila ummih. Ketika ayat ini turun, yang Allah berfirman bahwa Walid anak zina, Walid datang kepada ibunya. Faqala laha inna Muhammadan wasofani bitis isifatin kullaha zahiratun fi a'rifuha ghairotasi. Allah ini menerangkan, mensifati tentang saya 9 sifat. Semuanya nampak, saya tahu, memang saya sadari, memang saya begitu. Selain yang ke-9. Dari 9 sifat, yang 8 saya tahu, yang ke-9 ini. Nah ini. Maksudnya Pak Minu yuridu ana uzanin. Ini saya kok belum tahu, kok saya dikatakan oleh Allah, oleh Muhammad dengan Al-Qur'annya bahwa saya ini anak hasil zina. Maka saya tanya kepadamu, Bu, fa illam tusaddikuni dzarabtu unukaka bisaif. Kalau ibu enggak jujur kepada saya, maka pedang akan saya hujankan pada leher ibu. Saya bunuh ibu. Akhirnya faqalat lahu, ibunya berkata kepada si Walid, inna abak kana aninan ay la yastati'u mu'asyaratun nisa.
gini wae Walid, bapak kamu Mughirah itu seorang laki-laki yang impoten. Dia tidak mampu untuk menggauli seorang perempuan, menjimak seorang perempuan. Sedangkan bapakmu itu orang kaya raya. Fakhiftu alal mal. Saya khawatir ada artinya. Hartanya nggak ada yang mewaris. Dia bapakmu kaya raya. Famakantu ro'iyan fin nafsi. Lalu saya memberikan kesempatan kepada tukang angon, pengembala kambing untuk berhubungan dengan saya. Fa'anta ibnu dzalika ro'ila, kamu hasilnya. Kamu itu adalah sebenarnya anak pengembala kambing. Falam ya'rif annahu ibnu zina hatta nazaratil ayah. Yang pada saat sebelum turun ayat ini, Walid belum tahu bahwa dia adalah anak zina. Taunya setelah turun ayat ini. Angkana bahwasanya ada siapa Walid iku zamalin, orang yang punya harta kaya raya, wabanin dan anak. Walid sombong seperti itu karena dia merasa punya harta dan banyak anak. Merasa menjadi orang kaya raya. Dia sombong. Idatutlah ketika dibacakan ali atas orang opo ayatuna ayat-ayat kami Allah. Qala maka berkata dia orang. Al-Quran itu asatirul awwalin. Tulisannya orang-orang dahulu. Atau kebohongannya orang-orang dahulu. Ini salah satu sombongnya Walid. Ketika ayat-ayatku Allah Al-Quran dibacakan kepadanya. Dia berkata bahwa Quran itu tulisan orang-orang dahulu. Yang sekarang oleh Muhammad disalin kembali. Atau ini Quran ini kebohongan orang-orang dahulu. Ini kebohongan orang-orang dahulu. Ini. Sanasimu akan menandai kami Allah. Memberikan tanda kami Allah pada orang Walid itu alal khurtum atas hidungnya. Allah berfirman, orang itu nanti akan saya tandai hidungnya. Akan cacat hidungnya. Nah, ini mati dalam keadaan hidungnya cacat. Karena kena tebasan pedang dari orang yang beriman. Nah, pada waktu itu di dalam sebuah hadis diterangkan qala Ibnu Abbas sanasimu bisaif. Ini oleh Allah akan ditandai dengan adanya hidungnya ditebas dengan pedang. Wa fu'ila bihi dzalika yaum Badrin. Dan ini kejadian itu terjadi pada saat perang Badar, yaitu hidungnya Walid bin Mughirah ditebas oleh Ali bin Abi Thalib sampai akhirnya mati saat perang Badar. Inna sesungguhnya kami Allah balauna mencoba kami Allah pada mereka orang-orang kafir Mekah. Kama balauna sebagaimana telah mencoba kami Allah ashabal jannah pada orang yang mempunyai kebun. Akasamu ketika itu akasamu bersumpah-sumpah mereka layas rimunnaha niscaya akan memetik sungguh mereka pada kebun buahnya, maksudnya musbikin di waktu pagi, di waktu orang-orang yang pagi-pagian. Namun walayastut dan tidak berkata insya Allah mereka, tidak mengecualikan mereka. Ganti cerita, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya kami Allah memberi cobaan kepada mereka orang-orang kafir, yaitu kena paceklik selama 7 tahun, sebagaimana kami Allah mencoba penghuni kebun, orang yang memiliki kebun, yaitu manusia dari orang Habasah, yang pada hakikatnya kakek moyang mereka sebenarnya orang-orang yang dermawan, mau berbagi dengan orang miskin. Tapi ternyata generasi penerusnya, anak turunnya, orang yang pelit.
Sampai karena pelitnya ketika kebun itu waktunya panen, mereka bersumpah-sumpah bahwa mereka akan memetik kebun itu di waktu pagi. Di waktu pagi. Dan mereka tidak mengatakan insya Allah. Itu memastikan bisa memetik buahnya kebun tersebut. Tidak mengatakan insya Allah. Nah ini perlu kita pahami saudara sekalian bahwa di dalam segala pekerjaan dunia, melakukan dunia, ya jangan sampai kita lupa membaca insya Allah. Nah ini. Jadi mau pergi, mau melaksanakan perbuatan, kegiatan apa dalam urusan dunia, jangan lupa kita mengucapkan insya Allah. Dengan insya Allah biar Allah mengabulkannya. Nah ini. Sebagaimana dulu ceritanya Nabi Sulaiman pernah bersumpah tidak membaca insya Allah. Menjima istrinya. Ternyata yang terjadi istrinya yang ceritanya 100 nggak ada yang hamil. Hanya 1 itu pun dalam keadaan cacat. Jadi kalau kita mengucapkan insya Allah itu menghilangkan kesombongan. Sehingga dengan kalimat insya Allah itu Allah akan mengabulkan. Nah ini, keinginan seseorang di dalam masalah urusan dunia. Maka jangan lupa mengatakan insya Allah. Nah ini generasi penerus ini waktu mau memetik buah dari hasil kebun itu tidak mengatakan insya Allah. Memastikan saya akan bisa memetik buah tersebut. Apalagi ada unsur-unsur pelit. Ini, memetik di waktu pagi. Ini. Tujuannya biar tidak ketahuan orang-orang miskin. Akhirnya fatofa maka mengelilingi ali atas kebun opo ta'ifatun api yang mengelilingi mirobika dari Tuhan kaum Muhammad. Waum sedangkan mereka ikun naimun orang-orang yang tidur. Faas bahas maka menjadi apa kebun iku kasorim sebagaimana telah dipetik. Telah diundui, telah dipanen. Ini. Ternyata saat malam waktu mereka tidur, wahai Muhammad, ini ada api yang mengelilingi kebunnya. Ada api dari Tuhanmu yang mengelilingi kebunnya. Allah mengutus api membakar terhadap kebun mereka saat mereka sedang tidur. Sehingga kebunnya menjadi hitam, terbakar, hancur, hangus. Hasiman, yabisan, hancur, kering. Ini kayak sudah dipetik. Setelah mereka waktu itu bangun dari tidurnya, mereka belum tahu. Waktu bangun dari tidur, fatanadau maka memanggil-manggil mereka. Musbikin di waktu pagi. Memanggil kepada teman-temannya waktu mereka belum tahu. Anigdu bahwasanya pagi-pagilah kalian ala harsikum atas tanaman kalian. In kuntum jika ada kalian iku sorimin orang-orang yang memetik. Mereka ketika bangun dari tidurnya belum tahu kalau kebunnya sudah hancur, terbakar. Mereka waktu itu memanggil-manggil kepada saudara-saudaranya, pada teman-temannya di waktu pagi. Kalian pagi-pagilah datang kepada kebun kalian. Jika kalian orang yang memetiknya. Ini, pagi aja. Pagi-pagi. Ini. Fangtolaku maka berangkat mereka, wahum sedangkan mereka, iku yatakhofatun. Sama menyamar mereka. Akhirnya mereka berangkat betul-betul waktu sangat pagi. Berangkat dengan keadaan menyamar. Nilep. Tujuannya apa? Allah yadkhulannaha agar tidak masuk sungguh pada kebun al-yauma pada hari ini alaikum atas kalian sopo miskinun orang miskin. Ini tujuan jeleknya ini. Berangkat waktu pagi masih keadaan agak gelap. Ini tujuannya menyamar nilep itu agar jangan sampai pada hari ini orang miskin ikut masuk ke kebun kalian. Sehingga minta pada hasilnya buahnya kebun. Wa ghazau dan pagi-pagian mereka ala hardin atas mencegah
qadirin, orang-orang yang kuasa. Dan mereka berangkat betul-betul di waktu pagi. Dalam keadaan mencegah orang miskin. Jangan sampai orang miskin ikut-ikut datang ke kebunnya. Dan mereka kuasa mengerjakan itu. Berhasil nilep meninggalkan orang miskin secara diam-diam untuk masuk ke dalam kebunnya, memetik kebunnya. Ternyata begitu mereka betul-betul sudah sampai di kebunnya, falamma ra'auha, maka ketika melihat mereka pada kebun itu, melihat kebunnya hitam, hancur, terbakar tanpa bekas, qalu, berkata mereka, inna, sesungguhnya kami iku ladallun, orang-orang niscaya orang-orang yang tersesat. Mereka berkata, wah, kita ini orang yang tersesat, bukan ini kebun kita. Kebun kita kan kemarin buahnya melimpah. Ini bukan kebun kita. Ini bukan jalan menuju kebun kita. Kebun kita nggak seperti ini. Kita tersesat. Ada yang menjawab, bal balik nahnu, kami iku mahrumun, orang yang dihalang-halangi. Ada yang mengamati daerah kebunnya ini, dia melihat, wah, ini kebun kita ini. Kita dihalang-halangi dapat rezeki ini. Kita dihalang-halangi. Ada yang tahu yakin, wah, ini kebun kita. Tapi kebun kita hancur ludes, wah, berarti kita dihalang-halangi untuk mendapatkan rezeki. Ini. Qala, berkata, nasihat sapa ausadum, lebih adilnya mereka. Lebih adilnya, lebih pintarnya orang fahamnya mereka. Alam akul, adakah belum berkata aku lakum kepada kalian, laula tusabihun, alangkah baiknya membaca tasbih kalian. Lalu orang yang faham, orang yang faqih dari mereka, mereka mengingatkan kepada teman-temannya, bukankah aku sudah nasihat kepada kalian, alangkah baiknya kalian membaca tasbih, mengucapkan kalimat insya Allah. Lah, kalian kemarin nggak ngomong insya Allah. Apalagi punya tujuan jelek, nilep orang-orang miskin. Harusnya kita berbagi. Lah, ini sudah sekarang seperti ini. Atas perbuatan kalian sendiri, Allah menyiksa kalian, menghancurkan kebun kalian semuanya ini. Qalu, berkata mereka, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. Inna, sesungguhnya kami, kunna, ada kami, ikut zalimin, orang-orang yang menganiaya. Baru ketika mereka dapat nasihat seperti itu, baru mereka sadar, maha suci Tuhan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang menganiaya. Fa'akbala, maka menghadap sapa ba'dum, sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian, ya talawamun, saling mencela mereka. Saling mencela mereka. Qalu, berkata mereka, ya wailana, duh kerusakan kami. Inna, sesungguhnya kami, iku kunna, ada kami, iku togin, orang-orang yang durhaka. Akhirnya sebagian mereka menghadap kepada sebagiannya dengan saling mencela, saling menyalahkan, paidu-paiduan satu dengan yang lain. Wah, ini kalah kamu. Kamu sih nggak ngomong insya Allah. Kamu itu pelit. Nah, ini saling menyalahkan. Akhirnya baru mereka menyadari, duh, kerusakan kami. Kami rusak. Sesungguhnya kami memang orang-orang yang menganiaya. Inilah akibatnya orang pelit. Inilah akibatnya orang yang tidak mau berbagi. Allah merusaknya. Maka dari itu sekalian, kalau kita digodar mendapatkan harta, rezeki, jangan lupa kita berbagi. Karena harta yang Allah berikan kepada kita ada hak orang lain. Dalam Al-Quran, firman Allah yang lain, Allah berfirman, ini, wa fi amwalikum, atau wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Bahwa dari harta kalian, rezeki yang kita dapatkan itu ada hak orang lain. Orang yang minta atau orang yang nggak minta perlu dibantu. Perlu dibantu, ya kita bantu. Jangan sampai kita kaya raya, bahagia, tapi sekitar kita menderita. Jangan sampai
Seperti itu. Nah, ini bahwa orang yang pelit akhirnya Allah merusak. Untung ini di dunianya dia sadar. Nah, ini bagaimana kalau di akhiratnya? Harta simpanan nggak sadar sampai kaya rasa sampai mati. Besok dalam cerita hadis yang lain, maka harta itu oleh Allah diwujudkan menjadi ular. Nah, ini yang tentunya bisanya ular itu sangat ganas sekali. Akan menggigit setiap orang yang menyimpan harta, yang harta itu tidak dikeluarkan untuk infak, untuk sedekah. Maka mari dari itu kita punya harta kekayaan, kita syukuri, kita barokahkan, cari pahala sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya cari surga dengan lewat memperbanyak infak, memperbanyak sedekah. Asa barangkali sapa Rabbuna Tuhan kami, ayyub dilana, bahwasanya mengganti siapa Allah lana untuk kami khairon yang lebih baik minha daripada kebun itu. Inna sunya kami ila Rabbina pada Tuhan kami iku rohibun, orang-orang yang senang. Mereka sadar, mereka berkata, pasti Tuhan kami dengan kami menyesal, kami menyadari, kami bertobat atas perbuatan kami inilah, pasti Tuhan kami akan mengganti untuk kami yang lebih baik daripada kebun ini. Sesungguhnya kami orang-orang yang senang kepada Tuhan kami, menyadari atas kesalahannya dengan qadar musibah untuk evaluasi terhadap cobaan, terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Introspeksi diri. Inilah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kadzalika demikian itu iku al-adzab, siksaan dunia. Seperti itu hanyalah siksaan dunia saja. Itu masih siksaan dunia. Kalau masih hidup, ini bisa untuk berbenah diri. Wal adzabul akhirah, sedangkan siksa akhirat iku akbar, lebih besar daripada siksa dunia. Laukanu, seandainya ada mereka, iku ya'lamun, mengetahui mereka. Sedangkan siksa akhirat itu lebih besar daripada siksa dunia. Seandainya mereka mengetahui. Kalau mereka tahu, tentunya pasti mereka tidak akan berani maksiat, menentang, menyelisih perintah Allah. Nah ini. Maka termasuk salah satu, kalau kita digodar menjadi orang kaya raya, nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk 5 perkara kita dapat nikmat itu kita gunakan sebaik mungkin. Igtanim khomsan qabla khomsin. Jarahlah, manfaatkan 5 sebelum datangnya 5. Ini termasuk wa sikhataka, sehatmu qabla sakomik, sebelum sakitmu. Ini wa farogoka qabla sulik, longgarmu gunakanlah sebaik mungkin sebelum sibukmu. Ini. Kemudian waginaka qabla fakorik, kayamu gunakanlah sebelum miskinmu. Nah ini wasababaka qabla haramik, mudamu gunakanlah sebelum tuamu. Sampai puncaknya wahayataka qabla mautik, hidupmu gunakanlah sebelum matimu. Jadi Nabi memberikan nasihat kepada kita, mumpung dikodar muda, apalagi masih muda, mumpung dikodar longgar, mumpung dikodar punya harta, kita berbagi, ya dah. Mumpung masih hidup di dunia, belum mati, maka evaluasi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini termasuk kalau dikodar jadi orang kaya raya, jangan lupa kekayaan itu kita berbagi. Dalam hadis yang lain juga Nabi menyabdakan, ij'alil mal dirhamaini. Jadikanlah harta itu menjadi 2 dirham, nasihat Nabi. Kalau dapat rezeki, jadikan 2 dirham. Dirhaman tungfiku ala iyalik. 1 dirham gunakanlah untuk mencukupi keluargamu, anak istrimu. Wa dirhaman tuqaddimu ala akhiratik. 1 dirham lagi gunakanlah untuk akhiratmu. Nanti ala akhirat, untuk akhirat dengan infak sedekah. Unfik alaik. Juga Allah berfirman, anfiku fi sabilillah wala tulku biaidikum
ila tahula. Infaklah untuk sabilillah. Janganlah kau jatuhkan tanganmu pada kerusakan. Jadi orang nggak mau infak itu sama dengan merusak dirinya sendiri. Maka dari itu semoga kita oleh Allah dikudar kaya raya yang barokah, bisa memperbanyak sedekah, infak di dalam sabilillah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Insyaallah demikianlah yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada perkataan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beradanya disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.